Hai, Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, jadi kasus kali ini bukan kasus ya, tapi ini cerita horor dari Jawa Tengah yang terjadi itu di tahun 2017. Pertama aku kenalin dulu Andin. Jadi di tahun itu si Andin ini kelas 1 SMA dan di sekolah dia ini punya kegiatan yang namanya live in dan ini khusus untuk buat anak kelas 1. Dan sekolah mereka ini tuh udah punya desa yang udah dari lama lah kerjasama. Jadi seandainya ada kegiatan live in, sekolah ini bakal ngirim siswa-siswanya ke desa itu. Jadi ada 2 desa nih. Terus di situ di setiap satu rumah nanti akan ada tuh 2 siswa dengan 1 ibu asuh. Jadi orang yang punya rumah itu namanya ibu asuh. Si Andin ini maksudnya sekelompok sama anak IPA yang namanya Maya, sedangkan si Andin sendiri itu anak IPS gitu loh. Jadi mereka gabung di satu rumah dan mereka tuh kayak awalnya tuh nggak deket gitu ya, tapi karena kan harus di dalam satu rumah ya terpaksa mau nggak mau mereka harus mencoba akrab. Udah nih, terus si Andin sama si Maya ini tinggal sama seorang janda yang namanya Bu Asih. Dan Bu Asih ini tuh rumahnya tuh ya bisa dibilang udah nggak layak. Beda banget sama teman-temannya si Andin yang lainnya. Ada nih teman dia itu tuh kayak tinggal di rumahnya tuh bagus, terus kamar mandinya pakai bathtub, kamarnya pakai AC, terus wifi-nya kencang. Bener-bener jauh beda banget sama si Andin. Soalnya dia itu tinggal udah di rumahnya ya bisa dibilang jelek, terus dia juga tidur di kasur yang dari tempat tidurnya itu dari kayu yang udah tua bisa dibilang gitu, terus kasurnya juga tipis, lampunya juga itu bohlam yang warna oranye gitu loh. Jadi kayak yang bener-bener basicnya tuh udah kayak horor gitu nih rumahnya si Andin. Dan Bu Asih sendiri ini tuh sebenarnya punya anak 2, tapi anaknya itu pergi merantau. Jadi memang udah biasa gitu di desa-desa itu bakal banyak TKW. Jadi orang-orang desa itu pergi kerja di luar negeri, terus banyak juga yang pergi ke kota. Udah biasa hal kayak gitu tuh di desanya. Terus si ibu Asi ini kan cuma sendiri ya di rumah itu, dan Asi ini tuh benar-benar ramah gitu sama mereka. Mereka ini datang aja itu disambut sama makanan. Terus pas mereka kayak lagi nyemil-nyemil gitu, si Bu Asinya nih ngomong kayak gini, kalian kalau nyimpan uang digulung sama diikat pakai karet ya. Kenapa Bu? Kata si Andin. Iya, soalnya takut hilang, di sini banyak yang curi gitu. Terus kayak mereka bingung kan kenapa harus diikat atau harus digulung. Terus si Bu Asihnya ini ngomong kayak gini, iya pencurinya itu enggak kasat mata, jadi kayak yang ya kita bisa nebak itu apa. Terus si Maya yang dengar itu kayak yang langsung narik tangan si Andin dan dia bilang kayak, ibu izin ya kita mau ke kamar dulu. Udah sampai kamar si Maya ngomong kayak gini, berarti di sini banyak tuyul ya gitu. Kayak hah, si Andin kayak iya soalnya kan kata ibu Asih ini itu pencurinya itu nggak kasat mata. Terus si Andin masih yang nggak percaya gitu ya, dia kayak enggak, di tempat aku nggak ada tuyul-tuyulan kayak gitu. Terus akhirnya ya udah mereka nggak ngebahas itu lagi. Terus abis sholat maghrib si Bu Asih ini ngajak mereka makan malam. Udah ngajak makan malam, terus selesai makan malam tuh ngobrol-ngobrol lagi kan. Terus di Asihnya ini ngomong kayak gini nih ke mereka, di sini nih banyak yang pakai pesugihan gitu. Ada yang kayak
melihara tuyul, melihara kuntilanak, genderuwo, sampai macan putih buat harta kekayaan. Sampai mereka itu tega numbalin keluarganya demi harta. Ya, kalian lihat aja di sini banyak orang yang sholat, tapi mereka itu pada musyrik gitu. Ya, cuma ada beberapa orang lagi yang nggak pakai peliharaan-peliharaan, dan saya juga nggak pakai kata si Biasi ini. Terus si BAC-nya tuh udah selesai tuh kayak yang mau ngeberesin piring, terus kata dia gini, terus Bi, kata si Andin, dia kan masih penasaran nih sama cerita itu. Si BAC bilang, yaudah saya beresin ininya dulu, piring-piringnya, sana kalian pergi aja, apa namanya, kayak ke ruang TV, depan TV tuh. Ya udah, si Andin sama si Maya langsung ke ruang TV, dan mereka juga kayak ngerasa, kok kita nggak tahu diri banget ya, langsung pergi aja gitu loh. Dan bener yang memberesin itu bekas makan semuanya si Biasi ini. Udah selesai ngeberesin itu, mereka cerita lagi. Si Biasi ini ngomong, iya itu tuh kepala desa Bapak Prapto. Jadi sebelum dia diangkat jadi kepala desa tuh, istri dia itu baru meninggal kecelakaan mobil, dan itu benar-benar parah. Jadi ceritanya, ini versinya Biasi, dia lagi pergi keluar kampung, bukan di kampungnya ya. Terus jadi denah rumah si Biasi ini kayak, kalau kita mau masuk kampung itu rumah Biasi duluan ketemu. Jadi kayak bisa dibilang truk-truk baru datang itu pasti otomatis kayak lewat rumahnya Biasi dulu. Jadi istrinya Pak Prapto ini baru pulang, dan dia jalan kaki, tiba-tiba dia kelindes truk, dan itu benar-benar yang hancur, badannya ya udah kelindes truk gitu loh. Terus Biasi ini baru pulang dari kampung itu, baru dia dengar cerita tentang meninggalnya istri Pak Prapto ini. Dan malam harinya tiba-tiba aja ada yang ngetok pintunya Biasi. Tok tok tok, dibuka sama Biasi, nggak ada orang, ditutup lagi. Terus dia dengar, Biasi, ada yang ngomong gitu lagi kan. Dia buka lagi, nggak ada orang lagi. Akhirnya dia tutup, dan ada lagi yang ngetok. Dia ngelihat dari jendela, dan itu bener, dia ngelihat buka kayak wujud yang ada yang ngetok-ngetok pintu itu, ternyata almarhum istrinya Pak Prapto dengan bentuk yang udah hancur. Jadi si PAC-nya nih ngomong, iya saya kalau hal-hal kayak gitu udah biasa, soalnya memang di depan rumah saya ini banyak banget kecelakaan. Ada pernah tuh anak kecil tiba-tiba ketabrak sama truk, padahal saya nggak ada dengar suara apa-apa gitu, kayak suara brok, maksudnya kayak kejadian kecelakaan gitu, dia nggak ada dengar. Tiba-tiba udah rame, anak kecil itu udah bentuknya udah ya seperti istrinya, almarhum istrinya Pak Prapto juga. Terus jadi kayak udah beberapa kecelakaan terjadi di situ, dan orang-orang yang habis kecelakaan itu suka ketuk-ketuk pintu rumahnya si Biasi. Mereka yang kayak yang, bayangin aja, kita baru datang ke satu desa, tiba-tiba udah disodorin cerita horor. Yang terus Biasi ini juga nambahin kayak gini, nanti malam kalau kalian ngedengar ada suara apa-apa, udah maksudnya nggak usah dihirauin, abain aja gitu, terus aja tidur. Makin kayak yang, ya Allah, sedangkan di rumah sendiri aja kalau ada apa-apa itu kayak yang ngeri gitu loh, apalagi nih di tempat baru yang kita nggak tahu gimananya, udah dibilang kalau bakal ada kayak gini kalian harus gini. Makin si Maya sama si Andin ini udah takut gitu kan. Udah selesai, udah itu acara makan-makan, cerita-cerita, akhirnya waktunya tidur. Pas lagi tidur nih, tengah malam, wah bener aja ada suara nangis-nangis. Jadi tapi nangisnya itu nggak yang masih kayak terseduh-seduh gimana gitu tuh, kayak pelan-pelan gitu. Terus si Andin bangun. Pas dia bangun, dia kayak yang mau berdiri gitu, si Maya langsung ngapain tangan dia, bilang jangan itu, maksudnya kayak yang jangan dibuka, jangan
pergi gitu loh. Dia udah ngewanti-wanti si Andin, terus si Andin mendengar kalau itu tuh kayak suaranya Bi Asi, kata dia. Bi Asi lagi nangis, kata. Terus si Maya bilang enggak, itu bukan Bi Asi. Udah, terus siapa itu si Andin ini kayak tetap ngotot aja gitu loh. Dia beranjaklah dari ranjang tempat dia tidur, terus di situ si Maya langsung meluk gulingnya. Dia tuh udah kayak ketakutan banget, ketakutan, bener-bener ketakutan. Terus si Andin keluar, dan di situ dia ngeliat kalau Bi Asih ada di pojokan kayak lagi nangis gitu, nangis. Terus dia kayak yang baru aja dia mau kayak Bi, tiba-tiba itu wujud itu kayak ngangkat kepalanya, dan di situ si Andin ngelihat muka keriput, kayak muka keriput hitam, giginya hitam, matanya merah sambil senyum ke arah si Andin. Di situ si Andin langsung lari kan, kayak yang kaget. Dia masuk ke kamarnya, dia banting pintu, terus udah dia banting pintu, di situ si Maya kan masih dalam keadaan takut, dia juga udah nangis. Akhirnya si Andin juga nangis, jadi orang itu nangis bareng-bareng. Udah mereka nangis bareng-bareng, pintunya ada yang ketok, tok 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 tok, dari pelan sampai tok 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 kayak gitu. Terus mereka tuh makin, ya Allah, kejar banget itu di malam pertama loh mereka tinggal di desa itu. Terus tiba-tiba ada yang buka pintunya. Pas mereka ngeliat, alhamdulillahnya itu ternyata Bi Asih. Kalian kenapa gitu, kata Bi Asihnya. Mereka nangis lah yang makin ketakutan, sampai akhirnya Bi Asih nemenin mereka, dan akhirnya si Andin sama si Maya tidur, mungkin ya udah capek gitu lah ya. Terus di subuhnya itu si Andin, Maya, ayo bangun, kita sholat subuh. Tapi si Maya ini kayak masih ketakutan aja gitu loh sama kejadian yang baru mereka rasain. Oke, besok paginya Maya sama Andin bangun dan mereka melakukan kegiatan yang namanya itu bebersih desa. Tapi di situ anak IPA pisah, anak IPS pisah. Jadi kayak mereka balik ke jurusannya masing-masing. Di situ udah ngumpul-ngumpul nih si Andin itu kira-kira ada 6 orang. Terus mereka ngumpul-ngumpul untuk membersihin kantor desa. Udah mereka ngebersihin itu, udah selesai kayak ngumpul-ngumpul bareng, terus ngomong-ngomong. Ada salah satu temennya itu kayak, ih, aku gak bisa tidur semalam, soalnya tiap aku merem pasti ada yang ngelus kepala aku. Terus aku buka mata, gak ada orang. Aku merem lagi, ada yang ngelus kepala aku lagi. Terus yang lainnya pada ketakutan juga kan ngedengeran hal itu. Terus ada yang ngomong, ya elah, baru kayak gitu aku ada, ya ternyata ada juga yang mengalami kejadian horor. Dia bilang gini, jadi kemarin pas aku lagi duduk-duduk di depan rumah tempat dia tinggal, tiba-tiba dia ngedengar suara kuntilanak ketawa, dan dia langsung lari gitu loh. Dia langsung lari masuk ke dalam. Tapi teman dia satu lagi ini, dia kayak, lah sini kok nggak nyusul-nyusul. Ternyata temen dia yang satu lagi itu udah pingsan. Jadi di hari pertama itu ternyata banyak dari teman-temannya yang juga digangguin gitu. Ada temennya yang notice nih kalau si Andin ini diem aja. Andin, kamu juga ngalamin hal horor? Terus si Andin kayak ngerasa, udah deh aku gak usah cerita gitu. Di dalam hati dia itu dia takut gitu buat ceritain itu. Terus dia bilang, enggak kok, cuma aku capek aja. Ya udah. Terus mereka tiba-tiba nggak dengar suara depak gitu, kayak ada, seandainya nih genteng, ada buah jatuh gitu. Terus mereka dengar itu langsung kayak yang ngeliat ya. Ternyata yang jatuh itu pohon buah kelapa. Tapi yang bikin aneh adalah di sekitar kantor desa itu nggak ada buah kelapa. Jadi kayak yang, lah ini ada buah kelapa jatuh tapi pohon kelapanya nggak ada. Jadi mereka langsung buru-buru keluar. Pas mereka mau keluar itu ada bapak kepala desanya, Pak Prapto. Si Bapak Prapto ini nanya, udah dibersihin kantornya gitu. Terus mereka bilang kayak, udah Pak, udah.
Mereka langsung pergi, terus ada bilang, aduh kayaknya nih desa horor banget deh gitu. Udah nggak boleh ngomong gitu. Dah, akhirnya mereka dipulang ke rumah masing-masing. Terus di jam 5 si Andin itu mendengar kayak pengumuman kayak innalillahi wa inna rajiun. Jadi ada warga yang meninggal, namanya itu Pak Parmin. Bapak Parmin ini itu tuh kayak orang yang tukang bersih-bersih di kantor desa. Dia ngomong, ya ampun padahal tadi aku baru lihat loh. Dan dia ngerasa kayaknya Pak Parmin itu tadi sehat-sehat aja, nggak kenapa-napa. Maksudnya dia tahu orang meninggal itu ya bisa tanpa alat, maksudnya kayak yang nggak harus sakit, nggak harus apa meninggal. Cuma ini dia tadi ngerasa kayak masih shock banget gitu loh, kayak baru ngeliat kok tiba-tiba meninggal. Terus si Maya bilang nih, oh aku nggak tahu Bapak Parmin ini yang mana gitu. Jadi memang si Maya nggak kenal sama Bapak Parmin. Terus setelah itu ya udah deh, mereka kumpul-kumpul lagi nih sama Biasi, jadi kayak makan bareng. Terus Biasi bilang gini, aduh parah banget ini si Prapto, semua ditumbalin. Istrinya udah, pegawainya udah, tukang kebunnya udah, jadi kayak yang dia ini benar-benar semua orang gitu kayak mau ditumbalin. Di situ si ini tuh kayak dasar Bapak Pratop ya, dia juga benci lah gitu, kayak kok bisa sih orang tega-teganya numbalin orang sebanyak itu demi harta gitu. Terus dia juga jijik gitu lihat Pak Prapto, soalnya tadi pas mereka ketemu itu kayaknya Pak Prapto itu ngeliatin dia, terus ngeliatin dia gitu, ngeliatinnya itu kayak bapak-bapak naksir anak gadis gitu loh, kayak yang kan jijik geli gitu. Jadi si Andin itu tambah benci gitu sama si Bapak Prapto. Yaudah bapak biasa ngomong, yaudah Bibi mau pergi apa namanya ngelayat dulu ya, kalian di sini. Yaudah mereka ngelayat tuh. Terus kira-kira jam-jam ya abis-abis maghrib tuh si Maya bilang gini, Andin aku mau ke tempat temen aku dulu ya. Si Andin kayak lemes banget gitu loh, kayak ini suasananya dia masih horor, ngerasa horor. Terus Biasi pergi, si Maya mau pergi, tapi dia sok-sok berani lah, memberanikan diri. Dia kayak oh iya tapi jangan lama-lama ya kan. Terus si Maya bilang iya yaudah. Maya pergi, Biasi pergi, dia tinggal sendiri nih. Karena dia takut, akhirnya dia nyalain televisi dan dia main HP. Jadi kayak biar televisinya itu cuma buat rame aja gitu, biar nggak ngerasa sendiri banget. Udah setelah itu dia lagi main-main HP, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok, tok tok tok. Dia seneng kayak yang akhirnya datang nih, akhirnya gak sendiri. Dia buka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia langsung, ya Allah mana sendiri dikerjain lagi nih. Terus akhirnya dia balik lagi, oh my god I'm sorry, dia balik lagi, dia duduk lagi. Oh ya Allah, berusaha untuk sibuk di HP-nya. Setelah itu ada ketok-ketok lagi, dan kali ini ada suaranya, Assalamualaikum. Dan dia kayak familiar banget sama suara ini. Ini suaranya Pak Prapto. Dia ngerasa kayak, lah, ini orang ngapain datang ke sini? Mana dia lagi sendiri, terus bukannya warga dia ada yang lagi meninggal. Akhirnya dia buka pintunya, buka gitu kayak yang kesel gitu loh, dia buka dan tidak ada siapa-siapa lagi. Dia tambah takut gitu loh, dia banting pintunya, dia duduk lagi dan dia kencengin suara televisi, dia sibuk lagi main HP. Sebenarnya tuh udah azan Isya, tapi dia ngerasa kayak yang ya Allah maaf, aku tunda dulu sholatnya. Soalnya dia ngerasa takut, dia nggak berani gitu loh buat ke kamar mandi, dia cuma berani di depan televisi doang. Terus ini ada tiba-tiba yang buka pintu rumahnya. Aduh, maksudnya dia itu lagi posisi masih deg-degan, soalnya terakhir dia buka pintu itu nggak ada orang, padahal jelas-jelas dia dengar suara Assalamualaikum. Dia beraniin diri buat ngeliat, dan ternyata itu Biasi. Lega banget. Tapi Biasi ini nggak ada yang nanya, Maya mana, udah makan atau apa gitu, cuma langsung nyelonong ke kamarnya.
tapi dia ngerasa kayak ya udahlah nggak apa-apa, nggak diajak ngobrol, yang penting udah nggak sendiri. Dan nggak berapa lama dia ngedenger kalau Bi Asih nangis. Setelah dia denger Bi Asih nangis, dia mikir kayak, apa Bi Asih sedih ya Pak Parmin meninggal gitu. Oh, kasihan banget soalnya tuh nangisnya tuh kayak nangis orang yang bener-bener sedih kehilangan gitu. Dia mau nyusul tapi udah dia nggak sopan gitu, ya udah aku diam aja di sini. Dia tapi ngecilin suara televisinya. Terus ada chat dari si Maya. Maya bilang gini, Din, kayaknya aku pulang jam 10 ya gitu. Terus si Andin jawab, oh iya nggak apa-apa, lagian di sini udah ada Bi Asih kok, tapi Bi Asihnya nangis nih gitu. Udah nggak dibales nih sama Dirit, tapi nggak dibales lagi sama si Maya. Nggak berapa lama telepon, ring gitu. Angkatlah sama si Andin. Udah diangkat, si Maya ngomong, Andin, emang kamu belum baca pesannya Bi Asih? Bi Asih SMS gitu. Terus si Andin bang, oh iya ya, aku belum lihat gitu. Akhirnya dia matiin teleponnya, dia lihat SMS-nya dikirim 5 menit yang lalu. Bi Asih ngomong kayak gini, kalian kalau mau makan makan aja ya, jangan tungguin, Bi Asih kayaknya pulangnya kayak bakal kemalaman gitu, kayak bakal lama lah. Di situ dia langsung, jadi yang di kamar itu siapa? Dan detik itu juga yang ada di kamar tiba-tiba ketawa. Dia keluar, yang ada di kamar ini keluar. Di situ si Andin ngelihat kalau yang keluar itu adalah nenek-nenek yang bermuka hitam legam itu dengan gigi hitamnya dan mata merahnya, ketawa. Oh my God. Terus abis itu dia kayak, ya Allah, dia lagi sendirian dan ternyata dia dari tadi sama setan. Di situ akhirnya dia pingsan. Dan setelah dia pingsan dan dia bangun, di situ udah ada Maya, udah ada Bi Asih dan juga Pak Ilham. Pak Ilham ini ustadznya yang ada di kampung itu. Dan teman-teman yang lain juga datang gitu. Terus siapa itu? Aduh, di situ dia kayak, kenapa gitu, dia lupa gitu kejadiannya sampai karena dia ingat lagi, oh ya ampun aku tadi ngeliat hantu itu ya gitu. Terus Pak Ustadz bilang gini, oh ya udah, karena si Andin udah sadar, jadi kita izin pulang gitu. Ternyata tadi dia itu kayak kerasukan gitu loh si Andinnya. Si Maya bilang gini, bapak saya ikut bapak ya gitu ke Pak Ilham. Terus Pak Ilhamnya bilang gini, oh, sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu temanin si Andin sama Bu, siapa sih, Bi Asih nih, kamu temenin sama Bi Asih. Terus si Maya bilang, bapak saya nggak mau di sini pak, saya takut gitu. Terus si Maya juga ngomong kayak gini, dia bilang gini, iya saya tahu gitu, ternyata anak Bi Asih itu tuh bukannya merantau tapi meninggal jadi tumbal. Dan suami Bi Asih ini adalah orang yang menumbalkan anak-anaknya. Terus suaminya ini nggak bisa ngasih tumbal lagi dan akhirnya dirinya sendiri yang jadi tumbal. Di situ Bi Asih langsung kayak marah banget, kayak jaga mulut kamu, pak, ditampar di situ si Maya. Pergi kamu sekarang, pergi udah. Akhirnya si Maya ini sampai didorong gitu loh sama Bi Asih, bener-bener Bi Asih itu marah banget. Di situ tuh si Andin yang kayak abis pingsan, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ngeliat hal kayak gitu dan dia nggak pernah ngeliat si Bi Asih semarah itu. Dan teman-temannya yang lain yang ada di situ ngebantuin si Maya buat packing dan pergi. Dan di situ tuh si Maya itu bener-bener marah sama Bi Asih, kayak yang, kamu kan yang udah numbalin keluarga kamu. Bi Asih pokoknya di situ
Pak Ilham nenangin Bi Asi, udah Bi Asi sedikit tenang, akhirnya dia pergi. Udah semua pergi, tinggal si Andin sama Bi Asi di rumah itu. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.